Eh, bagi orang syariat kan diterima, tapi setelah ditingkatkan pemahamannya ternyata sebelum memahami ilmu syahadat ternyata Islam saya nggak diterima. Ya kan kasihan akhirnya kalau seperti itu. Berapa tahun umpama kalau seandainya, coba bayangin, kalau ndak ditunjuk Tuhan nih, ndak dipilih Tuhan untuk mengenal ilmu ketuhanan, terus kayak apa nasibnya? Kan kasihan, seakan-akan merasa ibadahnya sudah benar. Iya benar di syariat gitu loh, tapi kan kalau tidak didalami secara hakikat dan makrifat, akhirnya kan seseorang itu sendiri yang merasa ibadah. Nah itulah becungul, artinya masih berdiri nih, berhala nih. Kasihan toh. Artinya apa ya? Artinya kita istimewa duduk di sini gitu loh. Kita istimewa sudah masuk di dalam salah satu dari sekian banyak jalur wilayah pengenalan Tuhan melalui ilmu kenal diri. Artinya apa? Bersyukur, jaga namanya rahmat dan hidayah nih, nah. Pegang erat-erat, jangan dilepas. Jadi murid aja sudah beruntung, jadi jamaah sudah beruntung, jadi orang yang dikatakan salik, yang suluk di jalan Tuhan, untung masih. Kenapa saya katakan untung? Karena ketika kita live dari dunia, kata orang meninggal dunia, kalau kita berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat jaminan gitu loh. Jaminan apa? Jaminan surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita pulang ke rahmatullah, kita sedang jihad nih di jalannya Allah. Kita sedang belajar nih untuk mencari keridoannya. Oh, status kita itu loh yang menentukan. Kita pelajar, kita seorang salik ya. Tapi kalau kita tidak belajar, kayak apa statusnya? Tidak punya status gitu. Yang menjadi cikal bakal kehidupan kejadian di seluruh Bima Sakti atau alam semesta, termasuk diri kita, daripada 4 anasir yang dijadikan pun dari Nur Muhammad, ya kan? Dari api Tuhan menjadikan angin, dari angin Tuhan lalu menjadikan air, dari air lalu Tuhan menjadikan tanah, dari tanah bumi terbentuk alam semesta, lalu kita pun dibentuk, dikatakan Adam, manusia yang pertama. Artinya apa sih hakikatnya? Yang dikatakan Adam ialah tiada, ya? Tiada kita, maka yang tampak, yang wujud, yang nyata, Tuhan melalui sifatnya yang nyata kepada diri insan kamilmu kamil, ya. Dari setetes air mani masuk ke dalam rahim ibu melalui hubungan pernikahan yang suci, ya, didasarkan dengan aturan agama, ya. Dari setetes ini tadi Tuhan membentuk jasad batang tubuh. Nah ini kan perlu direnungkan. Artinya bukan ayah atau ibu kita ternyata yang bentuk Tuhan. Artinya di dalam kajian yang sudah diterangkan, kita ini mempunyai tugas yang pertama hanya menjadi saksi. Oleh sebab itu ketika sholat selalu mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah
maka Tuhan itu jangan kamu cari, sudah nyata di dalam dirimu melalui sifatnya, gitu loh. Zat ini menyatakan dirinya melalui sifat. Sifat menyatakan melalui nama. Nama menyatakan dirinya melalui gerak. Dan diam melalui napas. Yang sudah mesra ke batang tubuh. Akhirnya tubuh bisa bergerak, berjalan. Ya kah? Kita bersahadat. Tuhan jangan dicari lagi. Karena sudah nyata. Kenapa engkau tidak memperhatikannya? Bukankah kita ini dikatakan Adam itu tiada? Ya kan? Artinya apa? Ketika kita sudah bersaksi, Tuhan ingin melihat bukti dari kesaksian kita. Apakah setelah bersahadat ini keimanan kita akan lebih menanjak, bertakwa, atau justru stabil, atau justru turun ke bawah? Kebanyakan orang sudah bersahadat, tetapi itu tadi sudah diajarkan bahwa Tuhan bersama kita. Ada yang tidak percaya ini? Tuhan sifatnya gaib, betul. Tetapi apa yang dikatakan gaib itu tidak dilihat mata, tapi nyata bisa dirasa. Ya, artinya apa bisa dirasa? Kita punya mata, bisa melihat. Yang melihat siapa? Manusia bisa melihat enggak? Enggak bisa. Nyatanya ketika ditinggal ruh, mayat tidak bisa melihat. Artinya yang melihat ruh. Di dalam ruh ada sifat ketuhanan yang namanya basor. Bisa dirasa enggak? Bisa. Itulah namanya gaib. Tidak bisa dilihat oleh penglihatan zohir, tapi bisa dirasakan dengan mata batin. Iya kah? Coba merenung. Apakah bisa tangan ini mengangkat cangkir? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Ya, karena nyatanya mayat tidak, jangankan mengangkat cangkir toh, berkedip aja enggak bisa toh. Artinya itulah sifat manusia yang dikatakan betul-betul manusia itu tiada daya upaya. Oke, paham ya? Kita harus tafakur ini, karena kalau tidak bertafakur kita selalu menyepelekan rahmat Tuhan yang dikatakan kesehatan. Itu sangat mahal harganya, sangat mahal, tidak bisa dinilai dengan harta benda. Tapi banyak sekali manusia yang jauh daripada kata bersyukur, jauh sifatnya dari keadaan mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah. Sehat itu tanpa Tuhan berikan kita tidak bisa loh. Ya. Oleh sebab itu sering tafakur, sering kita mengingat kenikmatan yang dikatakan ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Yang pertama itu tadi, setelah kita bersahadat, kita dituntut untuk membuktikan keimanan kita. Apakah setelah bersahadat kita taat sama Tuhan, atau justru kita menjauhi Tuhan? Kebanyakan menjauhi Tuhan, tidak taat dengan perintahnya, melanggar seluruh apa yang dilarang. Ya kah? Ya, karena ini yang menyebabkan hijab di dalam diri kita. Orang belajar mengenal diri sudah dijabarkan secara teori, memegang teori tapi tanpa praktek, maka sia-sia. Tiap hari loh, subuh, duhur, asar, maghrib, bersahadat kah? Nah, Tuhan ingin tahu
Setelah syahadat itu keimananmu seperti apa? Banyak sekali setelah bersyahadat tidak beriman karena tidak taat sama Tuhan. Di dalam kitab ini dikatakan jangan sampai terlihat adanya diri, artinya kita tidak boleh syirik. Keluarkanlah dari dalam diri ini si Fulan bin Fulan, ya, keluarkan. Kalau sudah keluar, yang ada aku, kata Tuhan. Jangan ada dua nama di satu eksistensi. Ya. Nah ini kita setiap hari syahadat, setiap hari menjauhi Tuhan. Artinya ilmu yang kita pelajari tidak membawa keberkahan. Ilmu yang tidak membawa keberkahan tidak membuahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Maka Tuhan nyata membersamai kita. Bergerak. Karena siapa ini? Napas. Tanpa napas tidak bisa Kenapa tidak mau tafakur? Kenapa hidupnya semaunya? Kenapa menjadikan dunia pusat daripada tujuan akhirnya? Waktu adalah uang. Wah, ini Yahudi. Waktu adalah kesempatan yang tidak akan kembali, seperti dua sisi pisau. Salah di dalam memakai, maka akan memotong kita sendiri. Bukankah kita dilahirkan dua kali toh? Kalau di dalam ilmu, yang sekali dilahirkan oleh ibu kita. Yang kedua, ketika kita dikenalkan kepada jati diri kita, di situ kita terlahir kembali. Ya kan? Artinya terlahir kembali karena kesadaran kita bangkit. Seperti itulah. Jadi artinya selama ini sebelum mengenal jati diri, ibadah kita, hidup kita itu sia-sia. Gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup-hidupan kata orang. Hidup ini berjalan di muka bumi seperti hewan dan seperti setan. Karena tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, akhlaknya, adabnya ya seperti hewan, ya seperti setan. Hewan yo bertubuh, berjasad, yo makan, yo minum. Tapi kita diberi akal pikiran. Oleh sebab itu diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman perguruan kita. Nah, Al-Quran itu apakah hanya sekedar dibaca dan dihafal saja? Tidak. Digali isi, maksud dan maknanya, kemudian dijalankan. Bagaimana kita bisa menuju ke jalan kesucian, ya? Apabila setiap syahadat, setelah keluar sholat syahadat kita gugurkan. Setelah syahadat kita bisa merasa hidup sendiri. Akhirnya semaunya hidup. Akhirnya hidup tidak membawa keberkahan. Dikatakan bahwa orang yang berjalan menuju ketuhanan, maka hatinya akan mendapatkan rasa tenang dan tenteram. Karena sudah memahami, sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan beserta kita. Caranya bagaimana? Rasakan napasmu. Bukankah napas itu kezohiran roh? Bukankah roh itu kezohiran Nur Muhammad? Bukankah Nur Muhammad itu kezohiran dari Nur Tuhan? Dan Nur Tuhan itu selalu bersama yang punya, Tuhan yang laisa. Memang Tuhan ini tidak berzat, memang Tuhan tidak bersifat, memang Tuhan tidak mempunyai nama, ya? Memang Tuhan tidak beraf'al, tidak berkelakuan, tapi Tuhan menyatakan
rahasia 7 sifat ke dalam diri insan kamil mukamil. Nyatakah? Bisa merasakan 7 sifat itu enggak? Jadi artinya jangan mengakui ada diri. Akuilah diri ini kenyataan kezahiran Tuhan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.